Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi. Dan kembali lagi ke segmen Reread Komik. Siapa nih yang udah pada vaksin? Gue sendiri alhamdulillah kemarin, tepatnya hari Sabtu, itu udah bisa melaksanakan vaksinasi tahap pertama ya. Dan alhamdulillahnya lancar, nggak ada hambatan, dan ya aman-aman aja gitu. Dan jujur gue kenapa baru vaksin sekarang, by the way for your information aja, gue itu pelajar. Sebenarnya gue itu baru vaksin sekarang bukan karena takut atau gimana gitu. Maksudnya kayak takut takut disusupi chip dari WHO, chip Bill Gates or whatever lah konspirasinya gitu. Enggak kayak gitu. Gue sih enggak peduli dan enggak percaya juga gitu. Tapi yang pasti gue itu cuma pribadi yang malas dan orang yang mageran aja buat cabut gitu, kayak vaksin harus ngantri segala macam gitu. Tapi kan kayak gue juga mikir gini, dan kalian pun harus tanamkan ke pikiran kalian juga ya, bahwa sekarang ini ya udah banyak sekali keterbatasan buat mereka yang belum vaksin gitu. Kayak buat yang mereka belum vaksin, apalagi yang mungkin mau ke mall atau kayak mau terbang segala macam, itu udah banyak banget keterbatasannya. Dan ya udah sih gitu kan, apa salahnya gitu kalian vaksin gitu. Kalau kalian tanya sakit enggak, ini gue enggak mau jadi orang tua yang mau ngebujuk anaknya buat vaksin atau gimana gitu. Tapi ini jujur ya, ini kita sharing aja sebelum kita masuk ke inti videonya aja gitu. Kalian bisa skip kalau kalian gak mau dengar. Tapi yang pasti gue selalu ngomong kan kayak kalau suntik itu tuh udah pasti sakit, tapi sakitnya suntik ya sesakit-sakitnya suntik doang gitu. Ya bener, kalau kata orang mah kayak digigit semut, ya memang mungkin bener lah gitu. Nggak bakal sampai bikin lu kejang-kejang atau sampai pingsan, ya nggak mungkin gitu. Jadi bohong kalau suntik nggak sakit kok. Kalau ngomong gitu mah ya semua orang juga mau suntik kalau nggak ada rasanya, makan kasarnya mah gitu. Tapi kalau apakah sakitnya bikin sampai pingsan, ya nggak bakal. Tapi jujur vaksin sebelumnya ini, vaksin gue pas hari Sabtu ini, suntik ini, itu bener-bener nggak ada rasanya sumpah. Gua nggak tahu apa yang terjadi, apa memang semuanya juga seperti itu, apa tubuh orang bakal berbeda-beda menerima rasa sakitnya, atau juga tergantung dari orang yang nyuntiknya. Gue juga bingung, tapi yang pasti aman gitu. Jadi gue saranin kalian ya udahlah, walaupun males paksain aja gitu. Ataupun kalau kalian yang masih takut masalah chip Bill Gates segala macam, aduh kalau itu sih gimana ya, udah bukan kapasitas gue lagi itu. Jadi oke lah ya, dari basa-basi kita bakal langsung ke inti videonya aja. Seperti video kemarin, di sini kita bakalan review episode terbaru dari seri komik Love Revolution, yaitu episode 365 yang berjudul 19. So tanpa banyak basa-basi lagi, Lego kita reread komik. Melanjut episode kemarin ya, dimana ada tawaran dari Jarim, itu ditolak mentah-mentah oleh Gong Juyong. Jelas membuat Jarim bingung gitu, tergambar banget dari raut wajahnya. Juyong memberikan alasannya nih, menolak Jarim begitu aja kan. Ya honestly, menurut aneh, make sense aja gitu alasan dari Gong Juyong ini gitu. Nah, bakal gua sebutin ya alasannya. Jadi dialognya tuh kayak gini. Bukannya tak ingin putus denganku, melainkan tak bisa memutuskanku. Maksudnya Jarim ya ke Gong Juyong, karena rasa sayang sebagai teman. Sumpah, ini ngena banget sih. Jadi singkatnya, Juyong tuh kayak ngerasa bahwa hubungan yang mereka jalani selama ini hanya hubungan atas rasa gak enak aja gitu. Yang diharapkan Juyong sekarang adalah agar mereka berdua bisa lebih fokus dengan pekerjaan atau urusan mereka masing-masing, yang intinya memikirkan masa depannya masing-masing terlebih dahulu. Intinya gak saling menghambat satu sama lain lah, which is good. Dewasa kan pemikirannya. Set berpindah nih ke beberapa waktu setelah kejadian penolakan itu. Nampak Jarim yang lagi galau berat di kamar mandi rumahnya. Post opening, nampak Juyong lagi nelepon Jung Sang atau Jung Sang Hon. Kalau kalian lupa siapa dia, Do itu temen nama Juyong dari SD bareng sama Kyung Wo, Seoko, dan An Kyung Min. Dia juga salah satu teman terdekat Juyong, walaupun sekarang sekolah mereka kepisah. Dia juga bisa dibilang mantan pacarnya Minji. Bukan bisa dibilang, ya memang benar mantan pacarnya Minji. Kalian harusnya udah tahu siapa itu kan, inget kan sekarang. Nah, tapi bukannya ketemu Sanghon, Juyong malah ketemu Choi Hanbyul, FYI Hanbyul atau Hanbyul gimana sih bacanya. Dan Sanghon memang satu sekolah ya, dan temenan gitu. Gak lama juga Sanghon akhirnya datang. Jadi mereka akhirnya ketemulah bertiga orang ini. Singkat kata, akhirnya mereka bertiga terikat obrolan. Di situ Juyong juga ngejelasin soal dia yang mau persiapan masuk ke kuliah gitu atau universitas gitu.
Otomatis Han Byul yang notabene teman masa kecil Jarim dan juga sempat ada rasa sama Jarim juga nanyain soal hubungan mereka berdua dong gitu kan. Juyong di sini sempat kaget karena tahu Han Byul belum tahu soal dia dan Jarim yang udah putus gitu kan. Mengingat Jarim padahal sering curhat gitu kan ke dia, tapi akhirnya Juyong reveal gitu tentang kondisi hubungannya. Di situ Han Byul juga agak kaget kan, mengingat Juyong yang super bucin bisa mengambil keputusan seperti itu, yang walaupun seterusnya dengan gaya sinisnya bisa percaya akan omongan Juyong gitu, dan kayak bisa ngeikhlasin aja gitu. Oh oke lah kalau gitu mah. Singkat kata, beralih ke Jarim dan Aram yang lagi nongki di kafe. Aram kelihatan udah tahu akan situasi dari hubungan Jarim dan Juyong, dan pendapat dia itu tuh kayak positif aja gitu tentang hasil dari kedua hubungan orang ini gitu. Kata Lord gini nih, kata-kata Lord ya, dialognya gini nih. Pacaran atau tidak itu urusan kalian, tapi seharusnya tidak menghambat satu sama lain. Nah, bijak banget juga kan. Di sini Jarim kelihatan banget masih belum ikhlas dalam kayak situasinya sekarang ini gitu. Tapi Aram kembali meyakinkan Jarim karena dari sisi Gong Juyong, doi juga pasti gak bisa menjalankan hubungan maksa kayak gini. Pasti ujung-ujungnya cuma bikin bakal kayak saling menyakiti aja satu sama lain gitu. Jarim juga mulai kepikiran dengan omongannya ke Juyong yang kayaknya jadi salah satu alasan Juyong milih keputusan buat pisah. Di sini Jarim kelihatan menyesal dan terpukul. Kayak dia akhirnya mulai kepikiran tentang dia yang ngomong ke Gong Juyong adalah orang yang menyedihkan segala macam gitu kan. Beralih ke kediamannya Minji yang sadar dan yakin kalau Juyong dan Jarim putus setelah lihat akun Instagramnya Juyong yang udah suram banget. Tapi di sini Mbak Minjet mencoba acuh dan lebih memikirkan tentang kondisinya, di mana kelas Mbak Minjet ini kan kepisah dengan teman-teman lamanya. Bahkan si Mbak Minjet juga jadi keinget tentang masa-masanya masih akur sama Jarim dan kawan-kawan. Keesokannya Minji yang masuk kelas kaget karena tahu doi sekarang sekelas sama Bang Yesul. By the way, Bang Yesul itu tuh mantannya Lee Kyung Woo ya, yang walaupun Yesul sangat open banget buat berteman dengan Minji, jadi nggak kayak ngejauhin Minji atau gimana. Tentu ya Mbak Minjet keganggu dan agak risih gitu. Ini karma sih ya buat Mbak Minjet gitu. Mbak Minjet ini emang selalu always ngeselin, tapi ngangeni juga gitu entah kenapa ya menurut gua. Singkatnya menjelang akhir episode, di kelas Jarim dan kawan-kawan mereka kedatangan An Kyung Min yang cerita bahwa wali kelas salah dalam menyebutkan beberapa nama di pembagian kelas, jadi daftarnya tuh agak rancu gitu, yang otomatis Jarim langsung kaget kan dan nanyain soal kabar Gong Juyong, jadi dia berharap gitulah. Di situ juga An Kyung Min yang kayak ngusik Lee Kyung Woo sedikit soal Kaeng tuh seneng kan sebenarnya soal pembagian kelas ini, batal deh senengnya kalau Juyong sama Jarim sekelas lagi. Emang bangsat si Kyung Min ini ya, tapi emang lucu gitu. Emang patut digituin si Kyung Woo biar sadar, tapi susah. Tapi nyatanya Juyong tetap berada di kelas 3/3 bersama Byung Hun. Tapi di kelas mereka yang suram karena pada serius gitu, suram dan garing, akhirnya kedatangan Min Hee yang jadi korban salah satu kelas juga gitu. Maksudnya korban kesalahan dari penyebutan ya. Langsung Baeng dan Min Hee kesenengan karena ada temen konyolnya gitu. Tapi Juyong tetap duduk dan fokus belajar. Udah kelihatan berbeda aja Gong Juyong di sini. Jadi itu dia kurang lebihnya review untuk episode 365 kali ini. Kesimpulannya pada episode kali ini lebih ke arah terlihatnya komitmen dari seorang Gong Juyong soal keputusannya buat putus sama Jarim. Tapi di sisi lain Jarim masih diselimuti kegalauan yang tiada henti. Feeling aneh sih dari beberapa episode ke depan ini bakal memperlihatkan kondisi Juyong yang fokus akan masa depannya dan Jarim yang fokus akan kegalauannya sih. Jadi kayak itu cuma nebak-nebak aja ya. Gue juga nggak tahu beberapa episode kedepannya bakal gimana fokus cerita dari Love Revolution ini. So viewers, itu dia buat video kita kali ini. See you to the next video. Goodbye.